Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita.
Konsistensi, sebuah cara hidup yang dengan keteguhan hati mengerjakan sesuatu secara menetap, sama dari waktu ke waktu, tidak berubah-ubah. Ketika banyak hal terjadi seperti tanpa memiliki prinsip yang jelas, cepat berubah seperti arah angin yang bertiup kemana ia mau. Konsistensi menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan orang yang memilikinya adalah pribadi yang teguh, yang terus mengerjakan hal yang sama, terus-menerus, dahulu, sekarang, dan selamanya. Mungkin itulah yang mau disampaikan oleh penulis surat Ibrani. Ia mengajak pembicaranya untuk mencontoh pemimpin-pemimpin rohani mereka. Dan meskipun ada begitu banyak nama, tapi mereka seakan menunjukkan satu kesamaan, yaitu sama-sama hidup sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan. Penuh kasih, berani mengerjakan yang benar, menolong banyak orang, memberitakan kabar sukacita. Karena Yesus Kristus yang mereka, juga kita semua ikuti, tetaplah sama. Secara konsisten, mengajarkan dan meneladankan hal yang sama. Dulu ketika Yesus masih ada bersama-sama dengan para murid. Sekarang ketika Yesus tidak beserta dengan kita dalam tubuh jasmania. Dan selama-lamanya sampai ia datang kembali. Jika kita hendak mengikuti teladan yang sama, berjejak di jalan yang sama, maka kita pun diajak untuk secara konsisten, tetap, dan tidak berubah-ubah, hidup seturut yang Yesus ajarkan. Bisakah kita konsisten melakukannya? Akan tetapi hal yang menarik ketika kita konsisten hidup sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, tetap melakukannya dan tidak berubah-ubah. Justru di saat itulah hidup kita akan mengalami begitu banyak perubahan. Perubahan cara pandang, perubahan tingkah laku, bahkan perubahan-perubahan lain dalam rangka melakukan apa yang difirmankan seturut dengan perkembangan zaman. Kita tidak diminta untuk menjadi konsisten, mempertahankan apa yang buruk, apa yang sudah lama kita lakukan, apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita harus menjadi pribadi yang mudah berubah. Hati, pikiran, perasaan, kita letakkan di tangan Tuhan, bagai tanah liat di tangan penjunan. Kita harus menjadi pribadi yang elastis, lentur, beradaptasi dengan perubahan zaman. Bukan semata-mata supaya kita tidak ketinggalan zaman, tapi lebih dari itu, kita ingin supaya kita tetap dapat berfungsi dengan baik sebagai perabot-perabot Allah, sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya di tengah zaman yang terus berubah. Konsistensi kita mengikut Yesus tidak membuat kita sulit untuk berubah. Sebaliknya, demi kemuliaan Allah, kita secara konsisten mengalami perubahan-perubahan baik, supaya makin hari kita makin serupa dengan apa yang Yesus teladankan. Tuhan beserta dan memampukan kita sekalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk pribadi-Mu dan kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Sehingga kami dapat dengan mudah memperoleh pegangan untuk senantiasa memperbaiki diri, mengalami perubahan-perubahan baik, supaya makin hari makin seperti Tuhan Yesus. Utus orang-orang yang dapat menjadi teladan bagi kami, sehingga ketika kami meneladani mereka, kami pun boleh ikut meneladani Engkau, karena mereka secara konsisten hidup sesuai dengan teladan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Bapa, kami bersyukur untuk saudari-saudara kami yang telah Engkau pulihkan dari sakit penyakitnya. Tuhan kiranya senantiasa menyertai mereka, menolong mereka untuk dalam tuntunan hikmat Tuhan, mereka dapat terus menjaga kesehatannya. Kami juga berdoa untuk mereka yang mungkin masih bergumul dengan berbagai kelemahan tubuhnya, tetapi kami percaya dan karenanya kami bersyukur Tuhan senantiasa hadir dan tengah mengerjakan banyak kebaikan dalam diri mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap kami dalam pergumulan kami masing-masing. Baik di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah studi kami. Mungkin tidak banyak yang tahu apa yang kami sedang hadapi, tapi Tuhan tahu. Dan mungkin kami pun saat ini belum menemukan jalan keluar, solusi dari permasalahan yang kami hadapi. Tetapi kami yakin Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar terbaik bagi kami. Berikan kami hikmat dan kesabaran. Dan kami mohon Tuhan menolong kami untuk menghadapi semua ini. Ya Tuhan, inilah doa kami. Inilah setiap seru doa kami. Di atas segalanya, kami mohon kehendak Tuhan yang jadi. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan Yesus tidak berubah dulu, kini, dan selamanya. Kita pun tidak berubah dalam iman dan perjuangan kita mengikut Yesus. Namun, hidup kita senantiasa mengalami perubahan-perubahan baik secara konsisten dari dulu, sekarang, dan seterusnya, supaya pada akhirnya kita boleh makin serupa dengan Tuhan Yesus yang tidak berubah dulu, kini, dan selamanya.